Ulama yang pertama mengatakan hukum arisan haram. Rasul mengatakan hindari oleh kalian hutang. Hutang itu membuat orang resah gelisah di malam hari, terhina di siang hari. Ma, gimana Ma kalau istriku ratu arisan? 1 hari 2 arisan, terus arisan. Itu keburu nyangu. Gak keburu anak nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Istriku ratu arisan. Ratu kita semua tahu. Ratu teh paling hebat. Kalau soal arisan mah dari ujung ungu sampai ujung hejo, saya yakin tahu yang namanya arisan, benar nggak? Ini anggota-anggota arisan doang. Ngumpulin uang, ngumpulin barang dengan nilai yang sama, dikumpulin. Nah, tergantung kemauan dari awal perjanjian. Dikocok ya tiap minggu, tiap 2 minggu, tiap sebulan, dan seterusnya. Yang dapat kocokannya tadi, dapat uangnya jumlahnya sama. Ini arisan. Kita ngikut arisan, dulu dimulai RT. RW ada pengajian, ada arisan. Di kelurahan ada arisan, dan seterusnya. Bagaimana sih yang namanya arisan? Dalam hukum agama, 1. Kata pendapat ulama yang pertama, arisan itu haram, dilarang. Kenapa? Dia mengambil dasar yang namanya arisan itu utang piutang. Misalnya 10 orang ikut arisan. Yang pertama dapat dikocok artinya ngambil duit orang. Betul apa betul? Betul. Dia anggap ini adalah utang kepada orang yang 9. 10 dengan saya. Nah kemudian nanti dapat yang kedua. Dia ngutangin sekaligus ngutang. Ngerti nggak maksud saya? Dia ngutangin ke orang tapi ngutang. Duit orang dipegang dia. Nah kalau yang terakhir yang nomor 10 itu nabung. Dasarnya dihitung dengan hutang piutang. Ulama yang pertama mengatakan hukum arisan haram. Rasul mengatakan hindari oleh kalian hutang. Hutang itu membuat orang resah gelisah di malam hari, terhina di siang hari. Makanya orang yang berutang Rasul pun nggak mau nyoratin. Rasul pun bersabda, orang yang mati syahid semuanya masuk surga tanpa hisab. Kecuali orang yang punya hutang. Rasul mengatakan orang yang meninggal bawa hutang, mudabdabun bainas sama'i wal ar, ruhnya tidak langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung antara langit dan bumi. Makanya karena melihat dari sisi hutang, ulama tadi mengatakan hukum arisan haram. Titik. 2. Ulama yang kedua mengatakan hukum arisan diperbolehkan. Dasarnya dia mengatakan saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Contoh. Punten, ini barangkali ini mah buat kita dah rakyat-rakyat yang di bawah. Kan kadang-kadang anak masuk sekolah bingung kan? Alhamdulillah dapat arisan. Terus sekarang misalnya Dinda yang dapat, misalnya temannya bilang, Din, aku suami sakit di rumah sakit. Boleh nggak aku dulu yang dapat? Dinda ngerti, ya udah kamu dapat duluan deh. Nolong bukan? Saling tolong menolong diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Itulah kenapa ulama yang kedua mengatakan arisan halal dan diperbolehkan. Kemudian bagaimana yang halal diperbolehkan? Kembali kepada niat. Kalau kita niat arisan ini buat silaturahim, buat saling tolong menolong, dibolehkan. Tapi punten, kalau ada orang niat arisan mejeng,
Ada nggak yang mejeng, Bu? Cincin. Gelang. Embros. Tas. Gaya. Tasnya terbalik aja dibalikin, mereknya dikeluarin. Diputer. Mejeng. Kalau itu haram, udah ria. Nah, mana yang halal diperbolehkan? Silaturahim. Kan perintah agama. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hubungkan silaturahim. Niatnya silaturahim, tapi punten. Cara mengisi waktu kita arisan dengan yang baik, yang bermanfaat. Misalnya pengajian, baca salawat, ada diskusi satu dengan yang lain. Atau misalnya sekarang praktek bikin kue, bikin nasi kebuli dan seterusnya. Bermanfaat nggak? Yang dosa dan salah diharamkan, arisan ngumpul, mejeng pakaian, mejeng tas, mejeng perhiasan, mejeng suguhan, ngarumpi, ngomongkeun batur, saling menjelekan. Ada temennya yang datang, diomongin, ih tasnya kan ngutang. Ada yang gak datang, diomongin juga. Ini yang diharamkan. Makanya niat kita arisan ini buat apa? Kalau hanya buat ngomongin orang, ngapain banyak dosa? Kalau cuma buat ngarumpi, ngapain? Siapa sih yang gak punya aib? Kita tuh banyak aib. Kalau Allah tidak menutupi aib kita, semua orang gak ada yang suka dengan kita. Makanya yuk isi arisan dengan pengajian, dengan taklim, dengan diskusi, dengan bikin-bikin kue dan seterusnya. Belajar motong baju, belajar motong kudungan, kemudian belajar ngejahit. Ini bermanfaat, bermakna buat kita, barulah arisan ini diperbolehkan. Iya, kalau banyak madorotnya mah nggak perlu lah ya Maya. Ya ngapain ngarumpi doang. Iya benar-benar. Ngumpul. Bahkan punten kan. Iya. Mamah denger-dengeran di luar sono, bukan di sini. Ada yang arisannya cowok ganteng, muda, gagah perkasa. Arisan berondong katanya mah. Oke. Iya. Arisan berondong, beneran cek. Iya bener. Beneran. Borondong diarisankeun, kok mau aja tuh borondongnya. Ya udah dibayar tuh mama. Masya Allah. Dibayar. Iya. Tergantung. Parah Ipan. Enggak aku mantuy. Berondong garing ya. Berondong garing. Nauzubillahimin dari kenapa yang membuat arisan gak ngerti agama. Walaupun mengaku beragama Islam, cuman Islam KTP yang haram dikerjakan. Haram. Oke, tuh mudah-mudahan ya yang hobi arisan lihat dulu arisannya seperti apa. Ya. Kebanyak madorotnya mending gak usah lah Gak ya. usah ngapain. Oke, ya udah kalau gitu tepuk tangan dulu buat mama, keren tuh pagi-pagi udah dapat ilmu, alhamdulillah meni maralolohok gitu ya. Eta molohok teh baru nunutan, geura tanya. Ipan taros di Cianjur jam sabaraha? Dari Cianjur tabu sabaraha? 11 di Bogor. Tabu 1. Terus dari tadi pada ngapain gini ya? Tapi semangatnya luar biasa ya. Sangat kalau gitu. Siapa yang mau nanya? Pink dulu, Pink. Bentar mah. Mangga Pinky. Iya.